Salam kasih dari Tuhan untuk kita semua. Selamat pagi, Shalom. Senang bisa berjumpa lagi dalam waktu teduh bersama. Edisi Sabtu 29 Januari 2022. Bacaan kita 2 Tawarik 36 ayat 11 sampai 21. Mari kita berdoa. Tuhan, di hadapan-Mu kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau mengantar kami masuk di hari baru ini. Dan kami mau Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami saat ini, sehingga firman-Mu menjadi pegangan untuk melangkah hari ini. Bersabdalah Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tawarik 36 ayat 11 sampai 21. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Amin. Tema kita ketika ditegur. Ketika berbuat salah dan mendapat teguran, bagaimana sikap kita? Ada berbagai respon yang bisa muncul. Ada yang menerima dengan sukacita dan berubah. Ada yang menolak dan marah. Ada yang menganggap teguran itu bagai angin lalu dan tetap berkanjang dalam kesalahannya dan sebagainya. Lalu bagaimana ketika teguran itu datang dari firman Tuhan? Dalam masa pemerintahannya di Yerusalem, Raja Sedekia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia, memberontak kepada Nebukadnezar. Dia tegar tengkuk dan mengeraskan hatinya dan tidak mau bertobat pada Allah. Sehingga perilakunya yang jahat diikuti oleh rakyatnya. Mereka mengikuti kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah Tuhan dinajiskan. Mereka menolak utusan-utusan Allah yang diutus Tuhan untuk mengingatkan mereka. Mereka mengolok-olok utusan-utusan itu, bahkan menghina segala firman Tuhan. Padahal segala firman yang disampaikan Tuhan adalah untuk menegur mereka. Sebab Tuhan Allah sungguh mengasihi mereka. Namun mereka menolak
sehingga Tuhan mendatangkan hukuman melalui bangsa lain yang membuat mereka ditaklukkan dan diangkut menjadi budak. Belajar dari sikap Sedekia, dari hidup Sedekia. Janganlah kita memelihara ketegaran hati dan kesombongan ketika mendapat teguran dari firman Tuhan melalui utusan-utusannya. Terimalah dan syukuri, sebab disitulah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita dan ingin kita mengalami pertobatan dan pembaruan hidup. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, sebab kekuatan kita akan mengantar kita pada kebinasaan jika digunakan melawan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kebenaran firman-Mu. Selalu memberikan pengajaran-pengajaran yang baik dari Tuhan. Firman Tuhan itu terkadang menegur, menasehati kami. Dan biarlah itu kami terima dan kami tanggapi secara positif untuk memperbaiki dan membaharui perilaku-perilaku hidup kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mengandalkan kekuatan Allah yang terus mengubah dan memulihkan setiap kami. Kami berdoa siara kami hari ini, berkati dan lindungi kami, pekerjaan, usaha, pelayanan dan aktivitas. Berkati pemerintah kami dalam menangani COVID-19 varian Omikron. Berkati pelaksanaan vaksin ketiga, vaksin untuk anak-anak, sehingga semua berjalan dengan baik dan lancar. Dan biarlah wabah ini Tuhan halau dari kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa umat-Mu bersukacita hari ini karena ulang tahun, karena keberhasilan. Sempurnakan syukur mereka. Yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang bergumul teguhkan. Orang tua kami dalam masa tua dikuatkan dan dikokohkan. Yang lalai sadarkan. Bila hari-hari hidup kami, perjalanan hidup kami hari demi hari, semuanya memuliakan nama Tuhan. Lindungi dan berkati kami hari ini. Jauhkan kami dari gangguan-gangguan. Dan hidup ini memuliakan nama-Mu. Ini syukur dan doa kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu teduh kita bersama. Tuhan memberkati kita semua.